Halo semuanya, kembali lagi di Ya Udah Si Kan Do. Kembali lagi bersama Torik HD, Reja HD, Embul SD. Jadi Gue 4K podcast kita hari ini, saat ini itu kita mau membicarakan tentang yang seram-seram ya. Halo dokter. Salah anjing, pas gue kena COVID bangsat. dokter. Sini sama om. Itu serem sih. Itu serem ya? Itu serem sih. Pasti Untuk kalau cewek-cewek yang dengan pakai headset langsung merinding dulu. Coba kalau lo gimana seremnya kalimat lo coba. Gue nggak bisa coy. Boy, kapan nikah? Anjing, kalau gue serem. Pas buka dompet ada suara ketawa. Dompet cekak. Itu serem cok. Jadi teman-teman, ya udah si Kandong akan membicarakan Hari ini kita mau saat ini. karena bentar lagi Halloween ya. Iya. Kita mau Ngebahas tentang yang serem. semua yang serem-serem, Capek gak sih ngomong? termasuk ketika lu ngelihat teman-teman lu udah pada lulus, lu belum lulus. Serem gak tuh? Ketika ngelihat temen lu udah bisa beli Honda Civic, bisa beli Toyota Supra, sedangkan lu cuma naik Honda Supra Yang batoknya keder. Pasti kalau naik itu tangannya satu doang yang nyetir, satunya megangin kepala biar gak geter. Tapi bilang sama pacar lu, yang maaf ya, aku nggak bisa megangin tangan kamu, kepala Supra aku lebih penting. Terus pacarnya malah ngomong, nggak apa-apa, aku suka yang geter-geter. Catat nih Torik, NIM-nya 212515. Oke, ya. Ini ngomongin horor nih. Lu berdua pernah gak sih ngalamin hal-hal yang serem gitu tuh di mana gitu? Gua pernah gagal nikah. Anjing itu. Sumpah sih ya. Itu setan tertawa. Biasanya kalau serem-serem gaib cuy. Kita cuy, kita harus buat peraturan cuy, nggak boleh ketawa. Kita di sini nggak boleh tertawa karena ini horor. Oke. Apapun itu yang kita bahas, kita tidak boleh tertawa. Lo aja tersenyum anjing. Oke, kita tidak boleh tertawa di sini. Nah, lanjut ya. Oke, jadi kita mau ngomongin lu peraturan tai. Serius ini gua. Iya tadi ngomongin kita Adegan yang paling sering ini apa serem gitu. bukan adegan, Tapi ada hal yang pernah hal yang pernah lo alamin serem. Ada hal yang sering banget gue alamin dan itu serem, yaitu ketika udah malam mau cuci muka, terus lo harus tutup mata sendirian di kamar mandi, terus lo takut buka mata. Ketika buka mata ada orang di samping lo, dan itu Pak SBY. Gue boleh ketawa. Anjir sih. Terus dia lagi ngelukis. Itu ngapain kamu tidur? Kalau tidur di luar aja. Tapi sumpah tahu apa namanya, kalau misalnya jalan tuh di lorong-lorong gelap, itu Wah, serem gak sih? Apalagi kampus. dulu gue juga sama sih pengalamannya, kayak pernah kan dulu kita sering aja pulang malam ya. Di kampus tuh. Nah itu apa namanya? Dulu Kalau UNJ tuh lorong kayak apa? Lorong apalagi yang ke arah gedung N. Wah, itu serem banget, Cuk. Apalagi slogannya UNJ kan kampus hijau ya kan. Iya. Pantesan Hijau. Wah, iya. sinyal susah. Hijau kan berbau dengan Nyiloro Kidul, ya kan? Padahal. Tapi itu kasihan Tapi ya. kan Kasihan kalau utara, misalnya. Jakarta. Tapi kasihan kalau misalnya ada ojek online mau nganterin barang ke pantai selatan.
Aku tidak mau, aku lebih baik suspend. Nggak boleh ketawa kita di sini. Ternyata Nyi Roro Kidul lagi pesen kerang hijau ya kan. Pakai GoFood. Wow. Assalamualaikum GoFood udah ke alam lain. Waduh. Ngetok ini laut. Pecur. Kecipak-cipak ya. Drivernya takut terus akhirnya nitip ke driver Maxim. Iya kayak kuning. Oh, iya, kuning. Lu aja benar. Gojek sama wah gila bener cu. Sama ini Itu antar cerdas aja. InDriver EG bisa ditawar. Kalau nggak Shopee Food. Tapi yang Sampai jadi makanan ini. eh, Padahal habis makan tapi- tadi. Gua ini anjir di UNJ pernah tuh. Kan kita lagi bikin properti. Itu waktu tuh di gedung kan Samiki ada gedung O kan tuh. Itu jam samping gedung ada P. O doang. Ada P? Ada dah. Ya, Biasanya gedung O. ada Y juga. Nah, Y. itu kita lagi Oh, teater Y. tuh Kalau cok. Gak jadi ngomong dari tadi. Kita waktu itu lagi mau Kenapa gua bikin ketawa ini mulu mau sih? bikin properti kan tuh. kita nggak boleh ketawa cu. Nah, Ngorok. pas bikin properti itu anak-anak kan lagi pada ngeluarin barang dulu ya. Itu jarak tempat bikinnya sama ngeluarin barangnya lumayan kan tuh, ada lah itu sekitar 2 menit jalan kaki lah. Wah anjir. Nggak jauh banget, nggak segitu juga, pokoknya lumayan lah, nggak jauh lah ya, tapi kepisah. Nah waktu itu namanya gue masih dulu jadi bansur ya, udah jadi ketua tapi jadi bahan suruhan kan, sialan ya. Pantas. Itu buat nggak apa-apa sih. Nah gue akhirnya gue bersihin tempatnya dulu tuh, alasnya dulu kan, gue pel kan habis hujan. Pas di samping gue lagi ngepel, samping gue kelas tuh ya kan, namanya kelas kosong udah jam 10 malam kan, gak diaman. Pas gue lagi ngelap tiba-tiba gagang pintunya tuh gerak nih deret gitu. Holy shit. Seriusan, bukan gue pernah ceritain ya. Enggak, gue baru dengar itu. Seriusan, ini waktu proses mencari bintang. Ketemu nggak? Kagak. Enggak ya. Waduh. Enggak itu sekali, gue kira udah cuma halusinasi gue doang. Terus bikin bubur dong. halusinasi benar. Nih kan kita nanti ininya nggak serem, cok. Jadi nggak serem. Makanya kita Nah, tidak boleh terus tertawa ya. begitu pas kedua kali, kan gue lagi akhirnya gue bodo amat aja, gue ngepel, gerak lagi, habis itu gue tinggalin pelnya, gue nyibrit. Kan ketemu Bang Jaya, lu padahal Bang Ayo Bang kata gue. Itu gedung P ya? Oh itu di Gedung yang bahasa itu Inggris. bahasa yang Inggris. Jepang belakang. FE Iya. FE coy. Iya NO iya. Iya Wah anjir serem banget cok. Di situ emang. Kalau lu Rick, Kalau gua entah di kampus entah di tempat lain juga boleh. dulu ini sih apa namanya nggak begitu serem. Jadi dulu kan gue pernah mengajar bimbel. Terus gue disuruh buat ngejaga tempat bimbelnya, maintaining lah ibaratnya. Dan gue nginep di sana. Oh jadi marbot Iya marbot bimbel. Marbot. Nah di sana itu namanya rumah gede ya. Udah gitu di komplek. Depannya hutan kota. rumahnya. Bener-bener deh itu serem banget kalau misalkan waktu pertama-tama gue. Awal Jadi waktu awal tuh ini kan rumah gede, lantainya 2 lantai kan. Udah gitu. Iya. Nah, itu tempat gua tidur kan khusus karyawan gitu. Khusus guru-guru itu terpisah gitu dari luar. Jadi ada tutup pintu. Dan itu tempat teraman yang paling gua rasain. Nah, waktu gua di situ tuh gila sumpah, safe place gua udah kayak kalau Resident Evil tuh itu. Tempat udah kayak kalau misalkan lu lagi dikejar-kejar setan, lu masuk situ setannya cuman oh shit. Berarti safe place lo bukan di pelukannya dia. Ya. Waduh. Gue jadi denger ceritanya Tarik jadi ini aja ingat ini game Shopee Curse. Tapi sumpah yang tempatnya dia kan gue pernah ke itu ya. Itu hutan kotanya emang serem sih. Emang serem, depan siang aja serem kan. Siangnya sumpah. Dan ini nah ini gue di saat di safe place gue tetap nggak bisa tidur waktu awal-awal karena lu belum nge-save. Iya lupa kali lu belum load lagi. Waduh. Memori kata korup. Gue takut bangun misalnya sekarang hari Senin tidur bangun Senin lagi belum di save. Intinya waktu gue itu gak bisa tidur coy. Gue sampai begadang main laptop gara-gara di luar tuh
di bagian ruangan depan tuh ada suara-suara getokan. Terus di sebelahnya kan rumah kosong. Terus kok ada yang getok-getok 3 kali, dor. Lu jawab Sering apa? ya? Terus lu ngomong assalamualaikum gitu. Oh enggak, gue ketok balik, dok. Terus dia ngetok balik, dok. Akhirnya kita ini deh, nge-marching Cok. band malam-malam. Kenapa? Itu sebenarnya dia kode Morse kali, Cok. Iya, gua rasa. SOS. Iya kan kode Morse kan pakai titik-titik. Tapi gue pernah Gitu. loh kebayang kayak gini. Sebenarnya Ya gitu. Itu Century Fox, Cok. Tapi iya kenapa apa namanya sering banget ketok-ketokan gitu ya. dan nah ini gue pernah berteori bahwa ketokan itu sebenarnya adalah roh yang memang pengen ngobrol. Mungkin kalau misalnya dia emang benar-benar bisa sandi Morse atau apa, kita mungkin bisa memahami itu. Cuman belum ada yang meneliti itu kayaknya. Dan mungkin saja salah satu dari kalian akan meneliti itu semua. Pengaruh kode Morse setan terhadap keberlangsungan hidup manusia. Wow. Sebuah kajian Kajian spiritual yang ditandatangani Udin Petot. Iya. apa tuh? Udara dingin pengen melotot. Tapi di rumah gue juga sering ada gitu loh, ada ketokan gitu Rumah lu aja kan katanya ini tempat lewatnya jalur setan. atasnya. atasnya. Kata orang yang bisa ngelihat ya. Jalur setan. Iya, soalnya kan Yang tidur di situ juga setan kan lu. Iya sih. Waduh. Enggak dong anjir. Soalnya kan namanya mereka itu kan dia punya kayak binatang lah ibaratnya. Mereka punya tempat-tempat kekuasaannya sendiri. Sedangkan Iya. ada juga mereka Teritori ya. ada yang emang dia hidupnya itu bebas. Jadi yang bergerak itu Kemana-mana ya? Kemana-mana. Kemana? Ya. Ya kesana kemari mencari alamat. Kalau lu, Bul, Kalau lu Bul, Enggak ini. Oh, Bentar tadi dulu udah deh. ya? HP-nya nyala ya sih? nyala coy. Ngerekam nggak? Ngerekam coy. Oh ya. Kalau gue pernah dulu pas waktu SMP. gue juga pernah lu SMP. Emang lu doang yang pernah Iya, SMP? Gue lu sombong pernah SMP. Enggak sih gue SMK coy. SMP. Lu nggak pernah, tapi nggak pernah ini kan? Apa? SMP di Brebes. Waduh, nggak pernah sih cuy. Nggak bisa. lu. Ada pasti ada muatan lokalnya bikin telur asin. Iya. bener. Bener. Kalau nggak pidato bahasa Jawa. Kulo ngaturaken pangapunten. Lagi pidato Sandiko Dawu. kerasukan Majapahit. Acuan Gajah Mada ya. Kamu gila. Padahal kalau pahit dikasih gula aren aja. Maja manis. Jadi manis gak tuh? Kayak bulan Sutena. Coba itu gara-gara Majapahit ada perang bubat kan? Iya. Coba kalau perang bubar, pasti nggak ada lagi perang. Next Mul. Next. Iya, jadi bangset. Udah anjing. Ya. Dulu pas SMP tuh gue pernah pramuka, cuy. Oh, Pramuka. Itu terakhir kali ya. salam pramuka. Bukan ke situ dong. Ya gue pernah ikut pramuka. Oh, yang ada persami-persaminya itu ya. Iya, terus Apa gua tuh ikut persami persami kepanjangannya? tuh. Persalinan Sabtu Minggu. Lama coba pembukaannya. Iya, ketubannya banyak banget itu. Sekarung. Goblok. Lanjut. Ya, persami pas waktu itu gue kebagian buat patroli ya kan. Ya, mondar-mandir tuh. Nah, sekolah Ronde. Ronda. Ronda. Nah, emang kalau ronde ada yang mondar-mandir juga itu bawa papan. Nah, Iya, ronda. papan ronda. Jadi pas gua patroli, jadi sekolahan gua belum dong Torik. Jadi sekolahan gue itu kan luas banget ya, dan dulu tuh gedung tua yang dulunya pernah Bekas jadi kuburan. Bekas rumah sakit. bekas rumah sakit seingat gua. Nah, Holy moly shit. holy shit. Jadi posisinya tuh sekolahan gua tuh kayak ini cuy. Lu tahu ini enggak? Tusuk sate. Bukan. Lu tahu
Gua Desa tahu. Konoha. Oh, tahu. Oh iya, tahu. Desa Konoha. Pokoknya dia ada tebing gitu, Oh, bukan tebing, benteng. Dikelilingi oleh benteng. Ya, dikelilingin benteng gitu. Terus Ini setelahnya gunung. enggak, setelahnya itu baru perumahan warga gitu. Terus begitu Nah. setiap ada warga masuk, wah cantik kali dia yang mulia. Anjing. Benteng. Takeshi. Lanjut bol. Brengsek dia. Padahal udah Benteng mulai mesra. benteng ini bukan benteng dalam artian benteng kayak gitu ya, tapi tanggul gitu, kali. Nah, itu salah satu kali yang tersohor di Brebes yang paling angker itu namanya Kali Pemali, cuy. Wah, gua pernah denger tuh. Anjrit. Nah, itu tuh. Nah, dikali, jadi bukan Dikali. dikali ini ya, Berapa? bukan masalahnya. Dikali 10 loh. Anjir. Kagak kelar-kelar gue cerita. Jadi Lanjut. setelah gue ditugaskan buat berpatroli, gue memutuskan untuk ya udah muter sekali, gue nongkrong dulu tuh di depan kelas gitu. Tapi posisi jarak gue sama kelas ini cukup agak jauh gitu, sekitar 20 meter lah. Tapi lo masih bisa ngeliat lah ya. Iya, tapi gue bisa ngelihat Itu dan gelap. memang itu ya gelap, itu gelap dan masih luas banget kan sekolahan gue pas SMP itu. Sepadang masyar gak? Enggak dong, enggak. Terus gue sejengkal gitu, Wah, anjir. sejengkal di atas Ambul gue. sejengkal doang, pendek banget. Goblok, pas Jenglot. sejengkal di atas kepala gue. Oh. Lanjut. Itu ada kertas yang bulat, penting Takeshi. Iya. Kira ada tali. Jadi nggak ada angin, nggak ada hujan, cie. Becek. Nggak ada angin, nggak ada apa-apa ya. Di kelas itu ada satu jendela yang gerak-gerak sendiri. Jendela gerak. Holy shit. It's Jadi- getting scary guys. Jadi buka tutup kayak gitu doang. Awalnya gue mikir, oh ya udah, ini angin kali ya gitu. Mungkin dari arah sono ada angin apa segala macem. Gue masih nyantai aja tuh. Gue sambil ngerokok lah segala Oh, macem. lu SMP ngerokok lu? Dulu anak Ini Brebes nggak semuanya tahu ya. itu ya semua yang pubertas diwajibkan ngerokok di Brebes. Enggak ya, Enggak ya. sebagai sebagai basis anak nakal waktu itu sempet lah ya ngerokok. Tanya. Ya. Lu nongkrong ngerokok tuh. Iya, itu salah satunya kenapa gue pengen patroli juga. Udah lah, akhirnya gue ngerokok, ada temen gue juga di situ. Cewek? Ngerokok. Cowok sambil ngopi, ngobrol lah segala macam. Ngerokok juga. Kata lu. Dia ngerokok juga, bareng join anjing lu. Ya udah tuh kan ngobrol ngopi segala macam. Lanjut anjing. Lanjut bro, ini serem banget bro. Rokok kan udah nyala tuh kan. Semenjak itu sampai rokoknya udah hampir Habis. udah sampai setengah, itu jendela kagak berhenti. Masih buka tutup gitu. Iya, kagak berhenti. Kalau lo samperin lo bakal terbawa lo. Nah. Itu namanya Terbawa buka tutup gini. Nah, itu dia, Rik. Itu dia. Awalnya gua sama temen gua pengen nyampe. Coba-coba. Enggak, maksudnya mencoba untuk enggak Notice. notice gitu. Notice. Udah Oh, enggak udah usah persetan diurusin lah lah, gitu ya. persetan lah gitu. Gua enggak mau Nggak mau tersuges lah. Heeh. Kalau bahasa sekarang. Ya udah. Tapi lama kelamaan kok jadi kami agak ketakutan gitu kan. Iya, yang hawanya enggak enak. Hawanya nggak enak. Akhirnya pindahlah dari situ segala Betul. macam. Terus Jendela ikutin. Goblok anjing serem, Cok. kagak dong. Goblok. Pindah segala macam. Malam itu berakhir dengan jendela itu masih kebuka tutup bergerak gitu kan. Terus paginya. Oh, itu malam-malam tuh ya? Iya, itu malam-malam. Kalau memang biasanya ada fenomena memang dia fisika
ya. Jadi Oh, dia iya. nggak bisa nutup karena ada gerakan yang mungkin statis gitu. Iya. Jatuhnya statis gitu kan. Tapi kok bisa selama itu? Lama banget kan itu. Lama banget, hitungannya hampir 10 menit dan gerakannya nggak melambat sama sekali. Oh, statis aja gitu. Besokan paginya gua ngelihat ke sono, berhenti Maksudnya berhenti? Kagak gerak. Oh. Jendela itu kagak gerak. Langsung dong jadi heboh. Ya nggak heboh juga, cuma gua doang sama orang itu. Jadi berhenti waktu yang tahu pagi. Jadi waktu malam itu jendela terus bergerak. Iya. Oh, anjir. Itu mah fix Formula 44. Kenapa jadi goblok? Tapi di daerah kalian tuh emang ada mitos-mitos gitu kan? Kalau Rumah gue. Sentiong. Jadi Woi, dulu tuh secret. jangankan Keramat. Sentiong. Nah, ini gue punya cerita. Urban nih. story nih, urban legend. Jadi Keramat Sentiong itu pernah dibuat film dulu, namanya Keramat. Secret. Nama filmnya. Oh, Iya. iya serius keramat itu dari keramat itu? Iya. Oh, baru tahu gua. Nah, di samping itu ya, rumah gua itu katanya dulu pernah ada tinggal seorang waria atau bencong. Dia Rumah lo. Iya, dia di situ mati gantung diri. Nah, ada satu momen di mana ini kejadiannya berturut-turut. Gua nggak ngerti kenapa. Kondisinya ini adalah dimulai dari abang gua yang mimpi dia mimpinya itu kayak nyata gitu. Jadi dia lagi tidur di lantai 2. Itu ada tiba-tiba tuh kayak ada tangan dan rambut gitu dalam keadaan dia setengah sadar di mukanya. Terus pas dia nutupin pas dia mukanya miringin, gitu. pas dia miring bener aja rambut banyak gitu, dan dia itu langsung, abang gua yang udah gede umur 30 langsung kabur ke bawah. Terlonjak kali. Langsung kaget. Nah, dan ibu gua kan menceritakan itu ke tetangga. Nah, ternyata orang sono itu diceritain sama tukang nasi goreng. Jadi malam-malam, enggak seriusan. Jadi rumit. Jadi katanya kompleks nih. di rumah gua waktu tukang nasi goreng kan, rumah gua tuh ada teras di atas. Oh, atasnya tuh kayak ada. Waktu gua nggak tahu ya ini bener apa enggak nih. Tukang nasi gorengnya katanya ngelihat cewek duduk Di atas itu. di atas situ. Di atas teras. Dia kira itu anaknya Lu. si ibu gua. Oh. Makanya dia cerita ke Si iya. nggak tahu, pokoknya di lantai 2. Dan sedangkan setahu gue kakak sama adik gue nggak ada yang seliar itu, dan kakak gue kan udah nggak tinggal di situ, adik gue juga Masih masih di kan. situ, tapi nggak ngapain duduk di lantai duduk di teras begitu Gabut. ya kan, rambut panjang. Nah, disitulah itu kejadian yang cukup bikin gue merinding dan was-was, dan akhirnya kita tidur bersama-sama di satu rumah Tapi emang waktu saat itu, dan akhirnya kelamaan hilang. tapi emang lantai 2 lu gua main ke situ Ada tekanan gitu ya di sana ya, ya gua sih rasanya. Iya, kalau gua bilang iya, entar takutnya gua dikiranya, tapi emang beda aja gitu kalau gue ya. Emang kalau gua mungkin pas waktu pertama kali tersuges karena cerita lu pernah ngomongin ini kan waktu itu. Tapi pas waktu kesono gue coba buat kayak biasa aja gitu. Cuma ada satu titik memang sih, Rick, yang agak apa ya, Beda gitu ya. agak beda. Emang di rumah gitu. Tapi di lantai 2-nya sih apakah lebih gelap Di ya? lantai itu salah Di satunya pojok ya. mungkin. Lebih gelap kan? Tapi ada satu yang ini nggak sih? Jadi sehabis tangga kan belok baru ke kamar lu. Nah, kan lurusan lagi ada yang teras. Yang teras itu tuh. Nah, di situ Kalau gue gua ngerasa agak kalau gua malah ngerasa ininya justru di itu ada depan tekanan. kamar mandi. iya depan Kamar mandi kan atas plong tuh ya. lumayan Angin juga kan tuh. Itu gua kalau kencing aja gua Hawanya gak enak ya. harus gua pegangin. Gue mah Kencing harus dipegangin. kalau nggak dipegangin Kena betis. Tapi kalau di kampung gua tuh ada mitos makhluk namanya itu miangga.